Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channelnya PMI Hongkong, pekerja migran Indonesia. Selamat menjalankan ibadah puasa bagi kawan-kawan yang menjalankan. Semoga diberi kesehatan, kelancaran sampai sore. Dan sekali lagi, semoga kawan-kawan yang puasa ini hari bisa sampai sore dan semoga sehat selalu. Amin. Bagi kawan-kawan yang tidak puasa, semoga sehat juga. Dan yang pasti jangan lupa kondisi tubuh juga diperhatikan. Oke, kali ini kita akan membahas jualan secara ilegal atau tidak sah di Hongkong. Jadi ada bermacam-macam bentuk jualan secara ilegal atau tidak sah di Hongkong. Pertama, orang kita atau yang dulunya mantan sebagai PRT menikah dengan orang lokal, kemudian mereka melakukan jualan secara ilegal di Victory atau mungkin di Mongkok, dimanapun lah, di Mefu. Nah, apakah itu disebut sebagai jualan secara ilegal atau tidak sah walaupun dia sudah menikah dengan orang Hongkong? Jawabannya adalah tidak sah. Karena kenapa kok tidak sah? Biasanya kalau jualan secara legal atau sah itu harus memiliki tempat izin, ya, harus memiliki tempat untuk jualan. Berarti kalau dia memiliki tempat, secara otomatis dia akan minta izin kepada pemerintah Hongkong untuk jualan di Hongkong. Berarti satu, membayar kepada pemerintah Hongkong, kemudian mempersiapkan dokumen apa saja, kemudian nanti juga jenis makanannya apa saja yang dijualkan, sehat nggak untuk konsumennya. Kemudian yang keempat, secara otomatis harus lulus kesehatan makanannya. Jadi ada beberapa persyaratan yang harus dipersiapkan oleh si penjual tersebut. Jadi tempat itu yang paling utama. Jadi kalau tidak ada tempat, kalau mbak-mbak itu jualan-jualan di beberapa lapangan, itu udah dilihat bahwa itu tidak legal atau tidak sah, walaupun dia sudah menikah dengan orang Hongkong sekalipun. Oke, yang kedua, mbak-mbak sebagai PRT, namun dia ada kontrak sebagai PRT atau pekerja rumah tangga, dia melakukan perdagangan secara ilegal atau tidak sah. Nah, kenapa dikatakan tidak sah? Karena jelas-jelas dia ada kontrak sebagai PRT. Tidak boleh jualan atau mencari tambahan biaya yang tidak sesuai dengan pekerjaannya di dalam kontrak kerja. Di dalam kontrak kerja pun, walaupun Anda sebagai PRT, namun kalau Anda part-time sebagai PRT juga di tempat lain, tetap itu disebut sebagai pekerjaan yang ilegal atau tidak sah karena tidak sesuai dengan alamat kontrak kerja. Sekali lagi, Anda punya majikan si A. Si A ini adalah ibunya si B. Namun Anda alamat si B, Anda disuruh si A untuk kerja di tempatnya si A, tetap tidak boleh karena ini adalah pekerjaan yang ilegal, tidak sesuai dengan kontrak kerja. Seperti itu yo. Namun kalau kita melihatnya di lapangan, kenyataannya bahwa banyak hal kejadian seperti itu. Namun kalau sampai ketahuan sama imigrasi, nggak hanya majikan saja yang akan didenda, namun Anda juga akan didenda dan yang pasti Anda akan dideportasi karena melakukan pekerjaan sampingan. Sama seperti Anda jualan, itu adalah pekerjaan sampingan, pekerjaan yang menyalahi aturan selain kontrak kerja sebagai PRT. Jadi mbak-mbak, pikirkan sekali lagi akibatnya. Tidak hanya Anda dipenjara, denda, namun juga dideportasi, pemutusan kontrak kerja karena sudah menyalahi aturan. Sekali lagi, saya tidak menyalahkan Anda. Mungkin Anda memiliki permasalahan keuangan, entah itu Anda punya utang bank, kemudian terpaksa Anda mencari pekerjaan tambahan untuk menutupi hutang bank tersebut. Kemudian juga Anda punya anak yang kuliah, jadi Anda membutuhkan biaya yang banyak. Kan kita nggak tahu kenapa Anda jualan, kenapa Anda mencari tambahan keuangan, karena itu kan semuanya Anda yang tahu ya. Jadi saya tidak akan membuli Anda, tapi saya hanya memperingatkan bahwa berhati-hatilah untuk jualan. Karena kemarin minggu mbak-mbak banyak yang ditangkap karena petugas itu menyamar jadi orang biasa. Jadi pakainya bukan pakaian dinas sebagai imigrasi, polisi, namun pakai baju biasa aja. Nah, ini sudah saya temui beberapa ya. Dulu kan saya sering banget di tempat lapangan Victory karena di situ adalah markas saya. Di situ ada orang petugas itu agak pendek, kemudian botak rambutnya. Nah, itu adalah salah satu petugasnya juga. Kemudian ada yang agak tinggi, wajahnya agak kotak ya. Itu juga petugas. Jadi kenapa kok tahu ya? Waktu itu kan sekali lagi saya kan markasnya di sana dan saya melihat orang tersebut itu memberikan
penalti kepada seseorang yang merokok di dalam area lapangan Victoria. Jadi di situ mbaknya tuh langsung diminta adikat, kemudian ditulis di penalti karena dia telah melanggar undang-undang merokok di sembarang tempat, seperti itu loh. Jadi padahal si petugasnya itu pakai pakaian yang biasa saja, tidak mencerminkan bahwa dia adalah petugas. Jadi itu adalah salah satu teknik, salah satu penyamaran untuk menangkap kalian gitu loh. Jadi berhati-hatilah buat kawan-kawan semuanya, nggak hanya yang jualan, namun kawan-kawan yang melakukan pembuangan sampah sembarangan, merokok tidak pada tempatnya itu yo. Oke. Mbak-mbak, aku juga melihat mbak-mbak ya, yang dimana dia dilaporkan oleh Yiyi yang bisa membersihkan lapangan Victoria, itu juga hati-hati karena mereka juga bekerja sama dengan imigrasi juga polisi. Sekali lagi buat kawan-kawan yang jualan, berhati-hatilah. Kemudian ya, saya juga sering melihat mbak-mbak jualan itu ditenteng tangan kiri kerupuk lah, kemudian jeruk lah apa. Nah itu sudah memperlihatkan bahwa Anda itu jualan gitu loh. Apalagi kalau sampai melakukan transaksi, itu tidak hanya membahayakan kepada pembeli, tidak hanya penjual tapi juga pembeli, juga sangat membahayakan. Jadi kedua belah pihak, penjual dan pembeli itu juga bisa ditangkap karena melakukan transaksi secara ilegal, atau pembeli dan penjual melakukan transaksi ilegal. Nah, bagi kawan-kawan semuanya, kalau melihat kawan-kawan lihat video ini, foto di atas ya. Foto di atas itu memperlihatkan bahwa si mbak-mbak itu membawa kereta ya, kereta buat kayak belanja gitu. Nah itu yang dicurigai oleh petugas. Kejadian emang nggak hanya kemarin, namun lama-lama juga diperiksa rek. Jadi mereka yang bawa koper, mereka diperiksa oleh petugas karena ditakutkan mereka membawa barang jualannya. Nggak hanya jualan makanan, namun juga baju-baju. Jadi bagi kalian yang membawa kereta, berhati-hatilah karena sewaktu-waktu mereka juga memeriksa koper Anda. Nah itu yang pertama. Nah yang ini adalah mereka yang kadang-kala teriak, Mbak butuh pulsa enggak, Mbak butuh air enggak, Mbak butuh gorengan Mbak enggak, Mbak butuh itu. Nah berhati-hatilah dalam hal itu karena orang yang bicara banyak-banyak seperti itu pasti sudah dicurigai oleh petugas. Apalagi kalau Anda sampai duduk melakukan transaksi barang dan uang. Nah itu bisa dicurigai dan akan ditanyain. Kalau sudah tertangkap seperti ini, Anda tidak akan bisa membela karena ada buktinya. Jadi kawan-kawan berhati-hatilah. Oke, saya akan membacakan sebagai penutup dari video ini. Sekali lagi saya hanya mengingatkan, bagi kawan-kawan yang melakukan jualan secara ilegal, yang melanggar kondisi tinggal atau visa, baik itu sebagai PRT, kemudian dengan memiliki visa turis, dan juga Anda menikah dengan orang Hong Kong sekalipun, ketika Anda jualan yang tidak dapat izin dari Departemen Imigrasi, bisa dipenjara maksimal 2 tahun dan denda 50.000 dolar Hong Kong. Yang pertama. Kemudian yang kedua, untuk imigran ilegal atau Anda yang tidak memiliki visa PRT atau OS pun, Anda ketika melakukan bisnis, baik bisnis pakaian maupun penjualan secara ilegal makanan, nah ini bisa dipenjara selama 3 tahun dan juga denda 50.000 dolar Hong Kong. 3 tahun maksimal dan 50.000 dolar Hong Kong. Nah itu adalah hal-hal yang harus kawan-kawan perhatikan, bahwa memang di Hong Kong tidak hanya pelanggaran itu yang dilakukan oleh PRT asal Indonesia. Filipina juga ada, India juga ada, orang Cina pun datang ke Hong Kong jualan secara ilegal atau tidak sah, itu juga banyak. Kemudian Thailand, kemudian juga Pakistan, India, itu banyak banget juga yang jualan secara ilegal, walaupun tidak sebagai PRT namun sebagai kuli bangunan. Nah mereka mencari pekerjaan lainnya, jualan secara ilegal. Kan penting banget kita saling mengingatkan satu sama lain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.